Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas struktur morfologi tumbuhan dari tanaman mawar mulai dari akar, batang, daun, bunga, buah, biji. Jangan sampai ketinggalan ya. Sebelum masuk ke struktur morfologi pada tanaman mawar, saya akan menjelaskan sedikit apa itu tanaman mawar. Mawar atau Rosa hibrida merupakan tanaman hias bunga yang banyak digemari karena keindahan dan wanginya bunga. Mawar merupakan tanaman hias bunga berupa herba dengan batang berduri. Mawar bukan tanaman asli Indonesia, berasal dari dataran Cina. Dalam perkembangannya menyebar luas di berbagai daerah termasuk di Indonesia. Klasifikasi tanaman mawar: Kingdom Pantae, divisi Spermatophyta, kelas Dicotyledonae, ordo Rosales, famili Rosaceae, genus Rosa, spesies Rosa hibrida. 1. Akar. Akar tanaman mawar memiliki akar serabut yang tumbuhnya memanjang ke bawah, bentuk akarnya membulat panjang. Fungsi akar bagi tanaman mawar adalah sebagai alat bantu untuk menyerap unsur hara dan juga sebagai penopang agar tanaman berdiri tegak dan kokoh. Selain itu, terdapat bagian-bagian akar tumbuhan mawar. 1. Rambut akar. Pada akar tumbuhan mawar, terdapat rambut-rambut akar yang halus dan berfungsi sebagai pengikat penyerapan air dan nutrisi. Rambut akar ini adalah perpanjangan dari epidermis akar dan membantu memperluas area permukaan penyerapan. 2. Tunas akar. Tumbuhan mawar dapat menghasilkan tunas akar pada akar utama atau akar serabut. Tunas akar ini dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru jika akar utama atau akar serabut terpotong atau terluka. 2. Batang. Mawar memiliki batang yang berbentuk bulat dan panjang, bercabang-cabang dan memiliki duri-duri yang tajam. Batangnya terbilang kecil, berwarna abu-abu, kecoklatan pada durinya, dan hijau pada batangnya. Ukuran batang yang relatif kecil membuat tanaman mawar sangat rentan diserang oleh predator tanaman tersebut. Selain itu, batangnya juga memiliki struktur morfologi seperti 1. Nodus. Nodus adalah bagian batang yang menjadi tempat pertumbuhan daun dan cabang-cabang mawar. Nodus biasanya terlihat sebagai tonjolan kecil yang berada di antara daun-daun mawar. 2. Internode. Internode adalah bagian batang yang terletak antara dua nodus. Panjang internode bervariasi tergantung pada spesies mawar dan kondisi pertumbuhannya. 3. Kulit batang. Kulit batang mawar terdiri dari beberapa lapisan yang melindungi jaringan dalam batang. Lapisan kulit luar biasanya berwarna coklat tua atau abu-abu dan memiliki tekstur kasar. Di dalam kulit batang terdapat lapisan epidermis, korteks, flum, dan xilem. 4. Kambium. Adalah lapisan jaringan meristem yang terletak di antara flum dan xilem. Dalam batang mawar, kambium bertanggung jawab untuk pertumbuhan sekunder batang yang menyebabkan peningkatan diameter batang seiring pertumbuhannya usia tanaman. 5. Tunas lateral. Adalah tunas yang tumbuh di ketiak daun pada batang mawar. Tunas lateral berkembang menjadi cabang-cabang baru atau bunga mawar. 3. Daun. Daun mawar tumbuh pada cabang-cabang batang berjumlah sekitar antara 5-9 anak daun pada setiap satu cabang. Bentuknya bulat memanjang, ada juga yang meruncing serta bergerigi, rata-rata berukuran 2-3 cm. Daun mawar berwarna hijau muda sampai hijau tua. Permukaan daun mawar biasanya halus dan mengkilap. Bagian atas daun memiliki tekstur yang lebih halus daripada bagian bawah daun. Permukaan daun mawar juga terdapat sedikit bulu atau rambut halus, terutama pada varietas yang lebih tua. Daun mawar memiliki vena yang terlihat dengan jelas. Vena utama daun terletak di bagian tengah dan terhubung dengan vena-vena cabang yang lebih kecil. 4. Bunga. Tanaman mawar memiliki bunga yang bentuknya hampir bulat dengan jumlah mahkotanya sekitar 20-26 lapisan helai. Jumlah tersebut tidaklah mutlak, melainkan tergantung dari besar kecilnya ukuran bunga. Warna bunga mawar memiliki beberapa variasi seperti merah, putih, biru, dan ada juga yang berwarna kekuningan. Struktur morfologi bunga pada tanaman mawar biasanya terdiri dari beberapa bagian utama. 1. Kelopak bunga. Kelopak bunga pada tanaman mawar terdiri dari beberapa daun kelopak yang melindungi bunga saat masih dalam tahap kuncup. Kelopak biasanya berwarna hijau dan biasa terdiri dari beberapa helai.
daun kelopak yang saling melindungi satu sama lain. 2. Mahkota bunga. Mahkota bunga pada mawar biasanya terdiri dari beberapa helai kelopak yang berwarna-warni. Mahkota bunga memberi daya tarik visual pada mawar dan seringkali memiliki bentuk dan pola yang khas. Warna mahkota bunga mawar dapat bervariasi mulai dari merah, putih, kuning, hingga campuran warna lainnya. Yang ketiga, benang sari. Benang sari adalah bagian jantan dari bunga yang menghasilkan serbuk sari. Setiap benang sari terdiri dari tangkai yang disebut filamen dan kepala sari di ujungnya. Kepala sari mengandung serbuk sari yang mengandung sel sperma. 4. Putik. Putik adalah bagian betina dari bunga mawar yang terdiri dari ovarium, stilus, dan tangkai stigma. Ovarium berisi sel telur atau ovula yang akan dibuahi oleh serbuk sari. Stilus adalah tangkai panjang yang menghubungkan ovarium dengan stigma yang merupakan area penangkapan serbuk sari. 5. Buah. Buah mawar disebut juga sebagai akar. Buah ini terbentuk setelah pembuahan berhasil terjadi. Bentuk umumnya bulat atau lonjong dan diameter berkisar antara 1 hingga 2 cm. Daging buah. Buah mawar memiliki daging buah yang lembut dan berair. Daging buah ini memberikan nutrisi bagi biji-biji mawar yang ada di dalamnya. Biji. Di dalam buah mawar terdapat biji-biji yang dikelilingi oleh daging buah. Biji mawar memiliki cangkang biji yang keras dan berbentuk oval atau bulat. Setiap buah mawar umumnya berisi beberapa biji. Endosperma. Di dalam biji mawar terdapat jaringan endosperma. Endosperma merupakan cadangan makanan bagi biji mawar selama perkembangan dan pertumbuhan. Embrio. Di dalam biji mawar juga terdapat embrio yang merupakan bagian yang akan tumbuh menjadi tanaman baru jika biji tersebut berkecambah. Embrio mawar terdiri dari akar embrionik, tunas embrionik, dan daun lembaga embrionik. 6. Biji. Kulit biji. Kulit biji mawar adalah lapisan terluar yang melindungi biji. Kulit biji ini biasanya tipis dan keras, memberikan perlindungan terhadap pengaruh lingkungan dan potensi kerusakan mekanis. Inti biji atau endosperma. Inti biji merupakan bagian yang berada di dalam kulit biji. Inti biji terisi dengan jaringan endosperma yang berfungsi sebagai sumber nutrisi embrio yang sedang berkembang. Embrio. Embrio biji mawar adalah struktur yang berkembang menjadi individu baru ketika biji berkecambah. Embrio ini terdiri dari beberapa bagian, termasuk radikula atau ekor embrio, hipokotil atau bagian bawah batang. Kotiledon berfungsi sebagai cadangan makanan untuk embrio ketika biji mulai berkecambah. Sekian video penjelasan struktur morfologi pada tanaman mawar. Sampai jumpa di video berikutnya.